Halo, nama saya Faisal Faza dengan NIM 16012044112 dari kelas DA 44D akan menjelaskan tentang analisis struktur dan interpretasi estetika dalam ilustrasi Ryuji Sakamoto yang bernama All Out Attack dari game Persona 5 Royal. Nah, sebelumnya kita ke pengertian estetika dulu. Nah, apa sih estetika? Sebenarnya estetika itu artinya banyak. Nah, tapi saya ambil satu, yaitu estetika menurut The American Society for Aesthetics, yaitu semua penelaahan mengenai seni dan bermacam-macam pengalaman yang berhubungan dengan itu sendiri dari suatu sudut pandang filsafat, ilmiah, atau teoritis lainnya, termasuk juga psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah kebudayaan, kritik seni, dan pendidikan. Nah, itu sebenarnya saya ambil dari buku namanya Delaunay tahun 1976. Nah, menurut saya itu menurut saya sendiri estetika itu adalah sebuah pemahaman manusia mengenai keindahan yang berasal dari pemikiran dan pengalaman orang-orang yang mendalami si pemahaman itu sendiri. Nah, terus kita lanjut ke struktur estetika. Oke, sebentar. Nah, struktur estetika itu apa sih? Nah, struktur estetika itu adalah wujud suatu karya seni rupa sebagai keseluruhan hubungan dari unsur-unsur visual atau paduan unsur lain gitu, seperti prinsip seni rupa, asas seni rupa. Nah, itu ditata dengan pengaturan tertentu sehingga terciptanya suatu keutuhan atau harmoni. Nah, dengan memahami struktur estetika sendiri, maka kita dapat menentukan nilai estetika dari suatu karya secara lebih baik lagi. Dan tentu saja dapat menggunakan ilmu tersebut untuk menciptakan karya yang lebih indah dan fenomenal juga tentunya. Nah, berikut adalah unsur-unsur visual seni rupa. Sebentar. Nah, jadi unsur seni rupa itu ada, yaitu titik, garis, bidang, volume, ruang, gelap terang, dan tekstur warna. Lalu kemudian ada asas atau prinsip rupa dasar, yaitu harmoni, kontras, irama, gradasi, kesatuan, keseimbangan, proporsi, dan kesederhanaan. Nah, untuk ini saya nggak menjelaskan terlebih dalam, soalnya nanti waktunya jadi terlalu lama, jadi langsung saya ke intinya saja, yaitu menjelaskan tentang ilustrasi Ryuji Sakamoto ini di dalam game Persona 5 Royal. Nah, kita lanjut ke deskripsi yang ilustrasi yang ingin saya presentasikan. Nah, jadi ilustrasi tadi itu, kenapa saya memilih ilustrasi itu? Karena sebenarnya saya itu udah fans lama Persona. Saya mulai main dari seri Persona yang Persona 2, Persona 3 main, Persona 4 main, dan Persona 5 sayangnya nggak main soalnya saya nggak punya PS. Nah, saya itu suka banget sama art style-nya dari senimannya sendiri, yaitu Shigenori Soejima. Ya, pokoknya saya suka semua ilustrasinya dari game. Ada juga dari game Catherine. Nah, itu ya bagus lah semua. Nah, saya milih ini soalnya ya dari semua ilustrasi All Out Attack yang ada di game Persona 5 Royal ini, saya paling suka ilustrasinya si Ryuji Sakamoto. Nah, ini jadi ilustrasi ini itu adalah saat muncul di game Persona 5 saat bertarung melawan monster yang dinamain dengan Shadow juga di gamenya. Itu kita harus buat lemah musuhnya dulu, baru nanti kita bisa All Out Attack. Ini All Out Attack-nya ada banyak, tergantung kita memakai karakter siapa. Nah, berikut ini adalah analisis dari ilustrasi yang saya telah teliti. Nah, yang satu ini ada tulisan freaking boring dengan style graffiti. Lalu ada juga karakter Ryuji Sakamoto-nya sendiri. Lalu ada outline berwarna putih di sekitar Ryuji Sakamoto. Lalu ada siluet monster atau shadow-nya ini. Ini yang telah dibunuh lah istilahnya. Nah, terus ada garis caution atau peringatan, garis polisi. Terus ada tumpahan cat di belakangnya. Lalu ada lens flare, ada tekstur titik-titik nih di backgroundnya, ada sub cartoon, dan juga ada action lines.
Selanjutnya kita bakal ngejelasin tentang unsur-unsur rupa atau desain yang ada di ilustrasi yang telah saya teliti ini. Nah, yang pertama itu ada garis. Nah, dalam ilustrasi ini bisa dilihat kita dapat melihat garis-garis pada nomor 4, 5, 10 dan ada juga garis outline pada nomor 1 dan 3. Nah, langsung aja lanjut ke warna. Nah, di dalam warna ini banyak terdapat warna krim di background paling belakang dengan titik-titik berwarna biru muda, lalu ditambah dengan action lines dengan warna biru muda juga dan hitam di nomor 8 dan 10. Terus ada tulisan graffiti berwarna campuran hijau, kuning, oranye di nomor 1. Terus ada karakter Yuji yang terlihat gede itu ya, nomor 2 memiliki warna kuning pada rambut dan sarung tangannya, lalu ada warna biru muda, biru tua dan hitam, lalu ada warna merah untuk syalnya, terakhir ada warna abu dan putih pada sarung tangan. Nah, lalu ada juga warna hijau dan pink di tumpahan cat yang nomor 6. Nah, habis itu setelah ngomongin unsur seni rupa dan desainnya itu, kita ngomongin asas atau prinsip seni rupa atau desain. Nah, yang pertama itu ada harmoni. Jadi gabungan garis dan titik pada background dicampur dengan siluet yang solid itu menurut saya menciptakan suatu keharmonisan sendiri. Nah, untuk kontras, rambut dan sarung tangan karakter Yuji pada nomor 2 itu ya, di tulisan graffiti nomor 1, garis peringatan pada nomor 5 dan tumpahan cat pada nomor 6 itu menciptakan kayak warna yang kontras dengan backgroundnya gitu, sehingga sangat mencolok gitu. Lalu ada irama, yaitu action lines pada nomor 10 menciptakan sebuah irama dari satu titik hilang yang di tengah gitu ya. Nah, lalu ada gradasi, terdapat gradasi warna pada tulisan graffiti yang bertuliskan boring pada nomor 1. Lalu untuk kesatuan kesatuan ya, ada background, action lines dan siluet pada nomor 4, 8 dan 10, yaitu menciptakan satu kesatuan. Nah, tulisan graffiti karakter Yuji, tumpahan cat, garis peringatan, lens flare dan asap kartun itu juga terasa menyatu. Sehingga yang tadi itu yang background, action lines dan siluet sangat kontras dengan yang tadi karakter Yuji, tumpahan cat, garis peringatan, lens flare dan asap kartunnya itu sendiri. Nah, untuk asas keseimbangan ada warna kontras pada tulisan graffiti nomor 1 yang terletak di sebelah kiri dan karakter Yuji nomor 2 di sebelah kanan. Keduanya itu menciptakan keseimbangan kontras pada ilustrasi. Nah, lalu ada proporsi ilustrasi tersebut menurut saya menggunakan golden ratio gitu ya, yang muter gitu. Lalu ada juga asas kesederhanaan, yaitu dari siluetnya, action lines dan background dari nomor 4, 8, 10 itu ya kelihatan sederhana gitu ya, kayak siluetnya cuma warna hitam dan action line-nya cuma ya gitu aja sebenarnya, tapi ya warnanya juga monoton gitu kan, tapi terlihat menyatu gitu. Nah, selanjutnya adalah interpretasi. Nah, interpretasi dari ilustrasi ini menurut saya, ilustrasi ini awalnya terlihat berantakan gitu saat pertama kali dilihat, tapi setelah kelamaan saya lihat tuh kayak menarik gitu untuk dilihat. Tapi ternyata setelah saya teliti, warna yang kontras lah yang menyebabkan si gambar ini terlihat berantakan. Tapi walaupun begitu, menurut saya pasti si senimannya, yaitu si Shigenori Soejima ini sengaja menggunakan kontras tersebut sehingga mengeluarkan sifat karakter si Ryuji Sakamoto itu dengan lebih keluar gitu dari bentuknya yang macam-macam gitu ya, maksudnya. Terus ada warna dan juga tipografi yang mencolok gitu, yang kontras. Nah, terdapat juga bentuk simple seperti asap kartunnya, lens flare, action line, serta outline dari graffiti dan outline karakter Ryuji Sakamoto tersebut membuat ilustrasi terasa seperti style komik klasik gitu loh, yang menurut saya ya memiliki unsur estetikanya sendiri lah. Nah, habis dari interpretasi kita lanjut ke terakhir, kesimpulan.
Nah, kesimpulan yang saya dapatkan ini yaitu karya ini memiliki nilai estetika karena menurut saya karya ini memiliki unsur-unsur seni rupa atau desain dan juga asas atau prinsip seni rupa atau desain sehingga memenuhi struktur estetika itu sendiri yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Nah, menurut saya karya tersebut termasuk karya dengan pakem kontemporer. Mengapa? Karena ilustrasi ini memadukan beberapa style atau gaya seperti siluet, graffiti, komik, dan juga pop art, dan digabung menjadi satu kesatuan yang harmoni gitu, yang seimbang, yang pokoknya enak dilihat gitu. Nah, udah deh, sekian itu dari saya. Terima kasih.